Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Pebia Arinda. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit keganasan primer pada serviks dan uterus. Serviks adalah bagian dari uterus yang bentuknya silindris diproyeksikan di dinding vagina anterior, bagian atas dan berhubungan dengan vagina melalui saluran yang dibatasi oleh ostium, uterus eksternum dan internum. Kanker serviks dapat berasal dari permukaan ektoserviks dan endoserviks. Dari anamnesa biasanya ditandai dengan keputihan yang berbau khas, perdarahan pervaginam, nyeri pelviks, penurunan nafsu makan dan berat badan, dan perubahan psikologi. Untuk pemeriksaan fisik pada pasien dengan kanker serviks, pada beberapa pasien didapatkan keluhan perdarahan atau keluarnya cairan atau discharge, dan bila sudah tahap lanjut dapat menimbulkan benjolan pada daerah inguinal. Kriteria diagnosis dari kanker serviks diperoleh melalui pemeriksaan histopatologi jaringan hasil biopsi. Sebagian besar jenis epitel atau karsinoma sel squamosa. Sisanya dapat merupakan adenokarsinoma atau jenis lain. Penentuan stadium pada kanker serviks dengan berdasarkan temuan klinis oleh ahli yang berpengalaman dengan narkose. Pemeriksaan klinis mencakup inspeksi, palpasi, kolposkopi, kuretase endoserviks, sistoskopi, protoskopi, IPV, fototoraks, dan tulang. Adanya metastasis pada kandung kemih atau rektum harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi. Penegakan diagnosis dari kanker serviks ini sendiri dilakukan dengan melihat adanya lesi prakanker. Diagnosa lesi prakanker berdasarkan pemeriksaan histopatologi dari spesimen biopsi terarah dengan bimbingan kolposkopi. Kemudian adanya kanker serviks yang sudah invasif. Stadium kanker serviks berdasarkan pada pemeriksaan klinis. Oleh karena itu, pemeriksaan klinis harus dilakukan dengan seksama pada semua kasus. Lebih baik dilakukan oleh pemeriksa yang berpengalaman dan di bawah anestesi. Bila terdapat keraguan pada penetapan stadium dari CA cervix, maka stadium yang diambil adalah stadium yang lebih kecil. Pemeriksaan klinik yang dilakukan untuk menetapkan stadium penyakit antara lain dengan palpasi, inspeksi, biopsi, kolposkopi dan biopsi, kuretasi endoserviks, histeroskopi, sistoskopi, protoskopi, urografi, dan pemeriksaan fototoraks dan tulang. Kecurigaan terlibatnya gangguan pada kandung kemih dan rektum harus dipastikan dengan biopsi dan bukti histologi. Diagnosis banding dari kanker serviks ini sendiri antara lain adalah kanker endometrium, terutama jenis adenokarsinoma. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu histopatologi, radiologi, endoskopi, dan pemeriksaan laboratorium. Untuk histopatologi, diagnosis harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan biopsi yang diambil dari tumor primer, jaringan yang segar direndam dalam baper formalin. Sediaan operasi yaitu uterus dengan atau tanpa adneksa, kelenjar getah bening para, aorta, ileaka communis, ileaka externa, interna, dan obturatoria. Deskripsi mencakup jenis histologi, diferensiasi, reaksi limfosit, nekrosis, invasi ke saluran limfe dan vaskular, invasi parametrium, batas sayatan vagina, dan metastasis kelenjar getah bening, termasuk ukuran dan jumlah kelenjar getah bening. Untuk pemeriksaan radiologi bisa dilakukan fototoraks, BNO IPP, USG dengan kontras dan MRI, serta bisa dilakukan bone scanning atau bone survey. Untuk endoskopi
pemeriksaan sistoskopi dan retroskopi pada stadium lanjut lebih dari stadium 2B. Dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah tepi dan kimia darah lengkap, kemudian tumor marker untuk karsinoma sel squamosa dan CEA untuk adenokarsinoma dan CA125. Terapi yang diberikan pada pasien dengan kanker serviks berdasarkan stadium 1A, 1A1 dilakukan konisasi pada pasien muda, histerektomi, ekstrapasial, abdominal atau vagina. Pada kasus yang masih membutuhkan fungsi reproduksi, observasi setelah konisasi dinilai memadai. Dengan tes pap smear dilakukan pengamatan lanjutan pada 4 bulan, 10 bulan, dan setiap tahun jika hasil tes pap smear sebelumnya negatif. Tingkat evidensnya B. Untuk stadium 1A2, histerektomi abdomen dan limfadenektomi pelvis, histerektomi radikal tipe 2 dan limfadenektomi pelvis. Terapi yang direkomendasikan adalah histerektomi radikal atau tipe 2 dan limfadenektomi pelvis. Jika fungsi reproduksi masih dibutuhkan, maka dapat dilakukan trakelektomi radikal dan limfadenektomi pelvis laparoskopi atau ekstraperitoneal. Bila kontraindikasi untuk dilakukan operasi, maka dapat diberikan radiasi. Untuk stadium 1B, lesi kurang dari 2 cm dan masih memerlukan fertilitas, dapat dilakukan radikal trakelektomi dan limfadenektomi pelvis. Jika didapatkan lesi lebih dari 4 cm, maka tindakan yang diberikan adalah operasi radikal atau radiasi. 1 atau 2 ovarium pada usia muda dapat ditinggalkan dan dilakukan ovareksis keluar lapangan radiasi sampai setinggi L1 sampai L2. Pasca operasi dapat diberikan terapi ajupan atau radiasi dan kemoterapi bila terdapat faktor risiko di antaranya radikalitas operasi kurang, KGB pelvis atau para aorta positif, dalamnya invasi ke stroma serviks lebih dari 1/3, dari histologi didapatkan adanya small cell carcinoma, diferensiasi sel yang buruk, invasi vaskuler dan atau limfatik, dan adanya adenokarsinoma atau adenosquamosa. Bila ukuran lesi lebih dari 4 cm, pilihan terapi adalah yang pertama adalah kemoradiasi. Kemoradiasi umumnya diberikan radiasi eksternal dan brachytherapy intrakaviter dengan platinum tiap minggu. Dosis radiasi 85 sampai 90 pada titik A dan 55 sampai 60 pada titik BN. Dosis platinum 40 mg per meter kubik per minggu selama radiasi. Yang kedua adalah histerektomi radikal primer dan limfadenektomi pelvis. Biasanya perlu ditambahkan radiasi ajupan. Pasien yang tidak menunjukkan faktor risiko tinggi dan KGB negatif diberikan radiasi whole pelvis atau radiasi pelvis lapangan kecil. Pada pasien dengan KGB iliaka komunis atau KGB para aorta positif, lapangan radiasi perlu diperluas dengan atau tanpanya kemoterapi. Yang ketiga adalah kemoterapi neoadjupan atau 3 seri kemoterapi berbasis platinum. Dilanjutkan histerektomi radikal dan limfadenektomi pelvis plus minus ajupan radiasi atau kemoradiasi pasca operasi. Yang keempat adalah kemoradiasi dilanjutkan dengan histerektomi ekstrapasial. Untuk stadium 2B sampai 3B dan 4A diberikan radiasi sebagai terapi primer dikombinasikan dengan kemoterapi. Eksentrasi pelvis dipertimbangkan pada stadium 4A jika proses belum mencapai dinding panggul, terutama pada kasus
fistula, vesikopagina atau rekto. Kemoterapi intraarterial, bila respon baik dilanjutkan dengan histerektomi radikal, atau bila respon tidak ada dilanjutkan dengan radiasi. Untuk stadium 4B dan recurrent, bila ada gejala dapat diberikan radiasi paliatif dan bila memungkinkan dilanjutkan dengan kemoterapi. Bila tidak ada gejala tidak perlu diberikan terapi atau kalau memungkinkan dapat diberikan kemoterapi. Bila terjadi perdarahan masif tidak dapat terkontrol, maka dilakukan terapi radiasi hemostasis dan atau embolisasi sel form intraarterial, iliaka interna atau hipogastrika. Prognosis dari CA cervix ini sendiri dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu stadium, jenis histopatologi, jenis atau pilihan terapi, dan optimalisasi terapi. Demikianlah penjelasan mengenai CA cervix yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.